Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah memodif baterai laptop merek Acer ya. Karena ketika mulai awal beli saya jarang untuk melepas kabel charge-nya ini ya. Setiap penggunaan selama berhari-hari itu gak pernah saya lepas, sehingga membuat baterainya ini drop untuk yang ketiga kalinya. Kalau nggak salah ini baterai ketiga kalinya, dan yang ini adalah baterai yang bukan yang ori. Kalau yang ori biasanya itu ini punyanya Acer Aspire One kalau nggak salah. Kalau yang asli biasanya dia lebih lengkap, dan ciri khasnya itu biasanya ada heatsink yang tertanam di board dari BMS-nya ini. Dan tidak lupa juga ada sensor suhu di sini. Nah, ada sensor suhu. Ini kalau yang asli itu pasti ada ininya. Rata-rata ketika saya membongkar charger laptop itu mesti ada sensor suhunya. Dan baterainya juga biasanya itu lebih bagus. Dan kalau yang saya bongkar ini, ini dia seperti ini. Saya akan tunjukkan. Saya lepas. Nah, jika yang bukan aslinya, dia ini tidak ada sensor suhunya. Tidak ada sensor suhu apapun di sini. Hanya BMS, lalu ke baterai dan ke masing-masing pin baterainya. Saya contohkan yang paling kanan ya. Ini yang warna hitam adalah min. Terus yang kedua untuk baterai yang pertama VL Voltec Low. Terus untuk baterai yang kedua, karena disusun seri jadi Type 3 ya. Ini baterai yang pertama plus baterai pertama, dan VH Voltec High di sini baterai yang kedua plus baterai yang kedua, dan yang terakhir plus baterai ketiga VP volt positif. Karena tidak ada sensor temperaturnya sama sekali, jadi ini ada kekurangan ketika saya pasang ke laptop bawaannya ini. Ketika saya rubah baterainya, terus saya solder seperti ini ya. Ini tinggal ngikutin aja sih sebenarnya. Saya akan perlihatkan nanti di sini. Mulai dari ini yang plus yang mana. Nah, plus ini kan yang sini. Berarti ini P, ini ke sini. P. VH. VH itu di bagian sini dia. Di dua ini. Kan di seri kan, di seri. Kayak gini dia. Nah, seperti ini. VH yang ini, VL yang ini, dan untuk VG atau min itu yang pojok kiri atas. Jadi disusun seri di paralel 2 buah. Di seri 3 paralel 2. Tinggal sambung aja. Saya tidak menggunakan BMS, soalnya kalau menggunakan BMS malah error pembacaannya. Dan rata-rata biasanya kalau baterai laptop itu memang tidak bisa dibiarkan ketika melakukan pengisian. Soalnya kalau dibiarkan itu biasanya langsung drop biasanya. Sehari aja di tes terus, walaupun sambil digunakan biasanya langsung ada penurunan kapasitasnya. Ini saya akan ukur di seri ya. Nah, 11,86. Jadi ini masih belum penuh sebenarnya. Dan langsung aja saya akan pasang di bagian belakang ini, tinggal pasang aja. Jadi kalau seumpama ini drop lagi, saya tinggal ganti baterai atau beli baterai 18650. Nih ya. Jadi saya tinggal beli baterainya ini aja. Jadi gak perlu beli baterai baru, karena kalau baterai baru harganya lumayan. di atas 300.000 masih, walaupun laptop ini tahun 2009. Nah, ini sudah nyala,
Karena kalau masih awal, baterainya udah dibongkar ya, sudah dibongkar, sudah diganti, BMS-nya itu harus direset melalui laptopnya ini. Nanti saya akan perlihatkan. Harus direset ulang. Resetnya itu di programnya biasanya. Kita harus hapus. Kalau baterai ini udah kedip. Kalau dilihat tegangan dari baterai yang ada di sini, ini sudah ngisi. Cuma kekurangannya karena BMS-nya itu dia bukan aslinya, tidak seperti ini. Jadi ada kekurangan pastinya. Tetapi kalau untuk jaga-jaga ketika terjadi pemadaman listrik, laptop ini tidak langsung mati karena masih ada baterainya. Kalau sebelumnya ini memang ketika cas langsung dicabut, ini langsung mati. Eman harddisknya kalau seperti itu. Nah, di bagian ini sudah ada indikator baterai ya, baterai 100%. Ini kalau dicabut masih nyala kalau dicabut. Dan kekurangannya tadi itu, walaupun dibiarkan beberapa menit, tetap tetap 100% atau 99%, karena BMS-nya itu bukan dari baterai yang asli. Di bagian pojok kanan bawah yang ini, baterai terbaca full 100%. Ini masih error. Kita buka folder dulu. Di disk PC, klik kanan, manager atau manage, terus device, dan bagian Microsoft ACPI Complaint Control Method baterai ini kita uninstall. Jadi kalau masih baterainya masih baru atau BMS-nya diganti baterainya, kita harus uninstall dulu ya, baru kita restart. Nah, restart ulang. Nah, ini setelah diinstal ulang, di bagian pojok kanan bawah kita klik lagi indikator baterainya. Nah, 100% ya, terbaca 100%. Saya akan cabut. Nah, ini saya cabut ya, saya cabut charge-nya, maka akan langsung terbaca 98. Ini saya cabut dan indikatornya sudah berubah, dia berubah ke mode baterai. Dia menggunakan baterai. Dan kekurangannya di sini, jika BMS-nya atau bekas dari baterai yang kita gunakan bukan yang ori, indikator level baterainya ini akan tetap di 98 terus menerus. Tetapi sudah cukup untuk untuk nge-backup ketika terjadi pemadaman listrik. Laptop ini tidak langsung mati. Dan kalau seumpama terjadi drop di salah satu baterainya, kita langsung ganti. Jadi tanpa harus membeli baterai lagi. Kalau ingin lebih bagus, kita harus menggunakan BMS pada baterai yang ori ya. Itu sarannya saya. Kalau sudah ori, pasti bagus sudah hasilnya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.